Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kami akan mengawali hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV Independen, terpercaya. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan warga mengejar pelaku jambret. Usai merampas 2 ponsel milik seorang anak di warung sayur kawasan Sultan Mahmud Mansur, Ilir-Bar 1 Palembang. Upaya pengejaran gagal setelah pelaku kabur dengan sepeda motor dan melaju kencang di gang sempit. Dalam rekaman, pelaku terlihat memarkir sepeda motornya sebelum mendekati korban. Aksi ini dilakukan di tengah aktivitas warga yang ramai. Pemilik ponsel menduga pelaku merupakan sosok yang kerap melintas dan pernah berbelanja di warungnya. Ada motor dari sana, Nah, berhenti di depan ini motor tuh, di pas depan kaca aku ini kan. Ini stop kan dari sini nih. Jadi aku kalau ada orang nak beli kan mak aku yang ngomong izinnya kalau ada orang beli, ada orang beli sayur jadi ngomong gitu. Rupanya orang itu lah masuk ke dalam sini. Langsung sampai HP ya. Nah, aku kan di sini kan posisinya duduk di sini. Sambil megang HP tuh. Nah, HP sikoknya tuh di sini. Wah, HP tuh. Ini HP adiknya ini dia duduk di sini. Yo, timbeknya HP tuh bawanya kalau. Udah nyampe 5 menit lah kali ke iniannya tuh. Cepet nian dia tuh. Berbekal rekaman CCTV, peristiwa penjabretan tersebut dilaporkan ke Polrestabes Palembang. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Rekaman kamera pengawas merekam aksi pencurian di sebuah toko aksesoris ponsel di Jalan Kiai Haji Asari Seberang Ulu 1 Palembang pada Sabtu 24 Januari 2026 sore lalu. Pelaku berpura-pura berbelanja sebelum memanfaatkan kelengahan penjaga toko yang tertidur. Pelaku kemudian mendekati meja kasir dan mengambil ponsel milik penjaga toko. Karena ketiduran tuh kan udah tahu kalau ada orang masuk. Terus pas bangun-bangun tuh kan itu nyari-nyari HP-nya, terus HP-nya tuh udah dicari kemana-mana. Terus ngecek CCTV, ternyata ada yang HP-nya. Korban berencana melaporkan peristiwa tersebut ke polisi. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Penyidik Satreskrim Polresta Bengkulu memeriksa 10 sopir angkutan sampah di TPA Air Sembakul. Pemeriksaan dilakukan menyusul laporan Pemkot Bengkulu terkait aksi pembuangan sampah di halaman kantor wali kota. Para sopir dimintai klarifikasi langsung di lokasi untuk kepentingan penyelidikan. Dari pemeriksaan ini, polisi akan menganalisis laporan tersebut dan mengumpulkan keterangan tambahan dari sejumlah saksi. Klarifikasi untuk mendapatkan keterangan terkait dengan kejadian atau peristiwa yang dilaporkan tersebut. Nanti kita akan analisa dulu keterangan ini, kemudian dengan keterangan saksi yang lain, kan? Nanti kita baru tentukan langkah hukum apa selanjutnya akan kita. Aksi yang dilakukan di tanggal 27 Januari kemarin itu aksi spontanitas. Tidak direncanakan, tidak ada embel-embel politik, tidak ada senario apapun. Spontanitas. Sebelumnya puluhan sopir angkutan sampah membuang sampah ke halaman kantor wali kota dan DPRD. Aksi itu dipicu kekecewaan terhadap kondisi TPA Air Sebakul yang semakin mengkhawatirkan. Tim Liputan, Kompas TV, Bengkulu. Rusaknya akses jalan menuju TPA Air Sebakul, Kota Bengkulu, menjadi keluhan pengangkut sampah. Jalan berlubang dan berlumpur menyulitkan pembuangan sampah, terutama saat hujan. Tumpukan sampah menutup jalan hingga area masuk TPA. Menanggapi keluhan sopir, pemerintah kota menurunkan 4 alat berat untuk membersihkan dan meratakan sampah dengan material tambahan. Karena memang tidak bisa stabil jalan ini karena di atas sampah. Jadi untuk kelancaran arus sampah yang ada, tetap kita akan upayakan kita timbul dengan bis hari ini. Langkah sementara ini dilakukan sambil menunggu perbaikan menyeluruh agar akses kembali lancar. Pelataran pembuangan itu kalau cuaca panas 2 hari itu bisa 6 masuk paling ini banyak. 6 mobil. Kalau hujan 3 buah mobil sakit.
Kerusakan jalan dan terbatasnya area TPA menjadi tantangan serius pengelolaan sampah di Bengkulu. Tim Liputan Kompas TV, Bengkulu. Kisru persoalan sampah di TPA Air Sebakul, pemerintah Provinsi Bengkulu mempercepat pembangunan TPA regional tahun ini. Fasilitas tersebut akan dibangun di Bengkulu Tengah dengan anggaran 7 miliar rupiah dari APBD 2026. TPA regional ini disiapkan untuk menampung sampah dari Kota Bengkulu, Bengkulu Tengah, dan Seluma saat terjadi kelebihan muatan. Meski telah direncanakan, masyarakat diminta bersabar karena proses pembangunan membutuhkan waktu. Kita juga sudah MOU juga kemarin itu sudah selesai insya Allah. Tinggal soal waktu saja, ya. Tinggal bersabar, ya, karena memang nggak bisa bimsaladin. Proses itu memerlukan waktu yang tidak sedikit dan memerlukan anggaran juga yang tidak sedikit. Sebelumnya persoalan sampah dikeluhkan sopir angkutan di Kota Bengkulu akibat akses jalan menuju TPA yang sulit dilalui dan memakan waktu lama. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Aji Sanjaya, 26 tahun, warga Pasir Putih, Jambi Selatan, mengalami patah tulang paha akibat kecelakaan tunggal. Kondisinya memburuk sehingga sulit beraktivitas. Keluarga kemudian meminta bantuan petugas damkar untuk mengevakuasi ke rumah sakit. Proses evakuasi sempat terkendala karena jalan menuju rumah korban yang sempit. Sebanyak 8 personel damkar diterjunkan dengan 1 unit armada dan 1 ambulans untuk membawa korban ke rumah sakit. Akses dari jalan rumah pasien menuju ke ambulan itu sangat sempit dan terjal dan tidak bisa digunakan tanker dari ambulan, maka kami menerjunkan 8 orang tim rescue dari damkar untuk membantu pengangkatan korban menggunakan tandu skoci. Proses evakuasi akhirnya dapat dilakukan dan pasien dapat dibawa ke rumah sakit. Ratnasari, Kompas TV, Jambi. Pegadaian Syariah Bengkulu mencatat awal 2026, tren gadai naik 5,6% atau senilai 8,2 miliar dibanding akhir 2025. Pegadaian menyalurkan dana segar 134,9 miliar untuk transaksi gadai masyarakat, meningkat dari 126,7 miliar sebelumnya. Kenaikan transaksi didominasi pinjaman di atas 5 juta rupiah, mayoritas digunakan sebagai modal usaha. Kalau yang kami amatin itu untuk di awal tahun ini kami lihat sebagian besar yang gadai itu kan sepertinya di sektor-sektor yang produktif, mungkin untuk sebagai modal usaha atau modal-modal kerja lainnya. Emas perhiasan menjadi barang yang paling sering digadaikan karena mudah dibawa dan nilainya tinggi. Tren ini diperkirakan terus meningkat menjelang Ramadan mendatang. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Polda Sumatera Selatan membongkar penyelewengan pupuk subsidi dengan menangkap 8 tersangka. Polisi menyita 14 pupuk jenis urea dan ponska dari 2 lokasi berbeda. Di Palembang, polisi menyita 5 ton pupuk yang disalahgunakan lewat kuota kelompok tani dan dijual kembali dengan harga tinggi. Sementara di Ogan Komering Ilir, 9 ton pupuk asal Lampung digagalkan saat akan diselundupkan ke Jambi. Jadi kelompok tani ini dia mendapat kuota, tapi karena dia mungkin tidak memiliki uang banyak, sehingga dia bekerja sama dengan penampil. Dia memperjualbelikan, harganya 90.000, dia jual kepada oknum T110, 20 keuntungannya. Kemudian tip inilah nanti akan menyebarkan ke daerah Kayu Agung atau Oki. Kemudian didistribusikan lagi, terpecah lagi, dijual kembali sehingga harga itu sampai ke petani yang benar-benar itu adalah 200 sampai 210 ribu. Total kerugian negara ditaksir lebih dari 1 miliar rupiah. Seluruh tersangka kini ditahan di Polda Sumsel, sementara polisi memperketat pengawasan distribusi pupuk subsidi. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Unit Reskrim Polsek Seberang Ulus 1 Palembang menangkap MF, pencuri di rumah mewah yang berada di kawasan OPI Jakabaring. Tersangka diringkus di Oku Timur
setelah identitasnya terungkap lewat rekaman CCTV. Dalam aksinya, tersangka mencuri tembaga AC, kompor gas, tabung, dan kabel listrik. Setelah kita lakukan interogasi terhadap pelaku, pelaku mengaku bahwa sudah 6 kali melakukan perbuatan tersebut. Betul, jadi rata-rata rumah yang mewah dan rumah kosong ya, spesialis rumah kosong kayak. Yang kemarin dilaporkan oleh korban ada AC, ada kompor gas, ada tabung gas, kemudian ada beberapa kabel listrik ya yang begitu banyak dan banyak lagi barang lain yang diambilnya. Total kerugian sekitar 15 juta rupiah. Modus cara pelaku yaitu pertama-tama pelaku membuka outdoor daripada AC, kemudian membuka jendela belakang dengan cara dibongkar, kemudian memasuki rumah tersebut dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah. MF mengaku 6 kali beraksi dan diketahui sebagai residivis. Tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tim Jatanras di Treskrimum Polda Lampung meringkus buronan tersangka perampokan motor bersenjata api, HL, warga Rajabasa, Bandar Lampung. Penangkapan ini mengakhiri pelarian tersangka yang aksinya terekam CCTV dan viral pada Juli 2025 lalu. Dalam rekaman tersebut, tersangka bersama rekannya beraksi siang hari dengan merampas motor seorang ibu. Saat korban mencoba melawan, tersangka menodongkan senjata api hingga korban terseret dan terpental. Hasil penyelidikan mengungkap HL berperan sebagai eksekutor utama dan tercatat 8 kali melakukan aksi serupa. Yang bersangkutan sudah 8 kali melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan maupun pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung dan 1 di wilayah hukum Polres Metro. Jadi kalau peran yang bersangkutan, HL ini selaku pemetik. Jadi dalam bekerja dia minimal didampingi bekerja minimal 2 orang. Peran dia adalah sebagai pemetik, artinya kendaraan ini yang melakukan yang mengambil kendaraan ini dengan menggunakan kunci letter T ini adalah yang bersangkutan. Dari 4 pelaku yang terlibat, 3 orang telah ditangkap sementara 1 lainnya masih dalam pengejaran polisi. Roma Afria Idam, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Udah diam. Langsung deh. Aku mutar. Video ini menggambarkan saat anggota Tipiter di Treskrimum Polda Bengkulu menangkap tersangka penimbunan BBM biosolar di Bengkulu Selatan. Dari rumah tersangka, polisi menyita 2,4 ton biosolar, puluhan jerigen, 44 barcode BBM subsidi, serta 3 mobil. Aksi ini telah berlangsung sejak 2023. Dengan kendaraan bertangki modifikasi dan puluhan barcode, tersangka berulang kali membeli biosolar di sejumlah SPBU untuk ditimbun dan dijual kembali. Kemudian modus operandi dari yang bersangkutan yaitu mengunjal, mengambil BBM dari sebuah SPBU, mana dengan cara menggunakan mobil yang sudah dimodifikasi, tangkinya dengan kapasitas kurang lebih 800 liter dengan jenis kendaraan Isuzu Panther. Selain merugikan negara, praktik ini diduga memicu antrean di SPBU. Tersangka terancam 6 tahun penjara dan denda hingga 60 miliar rupiah. Gilang Triwibisono, Kompas TV, Bengkulu. Seorang aktivis tambang BH ditangkap polisi atas dugaan penggelapan mobil mewah milik perusahaan di Bangka Belitung. Kasus ini terungkap dari laporan korban Febri pada Desember 2025 lalu. Sebelumnya BH sudah diperiksa 2 kali oleh penyidik. Berdasarkan pemeriksaan dan bukti serta gelar perkara, penyidik menetapkan BH sebagai tersangka dan ditahan. BH saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah dilakukan penahanan terkait dengan permasalahan Undang-Undang Jaminan Fidusia dan atau masalah penggelapan 1 unit mobil. Jadi saat ini yang bersangkutan secara resmi
telah dilakukan penahanan oleh penyidik di Treskrimsus Polda Bangka Belitung. Kini BH terancam hukuman hingga 4 tahun penjara. Nanda Ardiansyah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Seorang pelajar SMP Negeri 31 Palembang masih terbaring di ruang perawatan Puskesmas OPI Jakabaring Jumat 30 Januari 2026. Pelajar tersebut diduga mengalami gejala keracunan setelah menyantap menu makan bergizi gratis di sekolah. Berdasarkan keterangan orang tua, siswa mulai merasakan mual, muntah, dan lemas usai mengkonsumsi makanan tersebut. Pihak sekolah sempat membawa ke ruang kesehatan sebelum akhirnya dirujuk ke Puskesmas. Dengan sama ibu gurunya tadi dua. Nah, si Konin tadi lagi di jalan kan, lagi datang sini. Oh. Betina. Oh, cewek satunya. Iya, cewek. Itu tadi makan apa, Bu? Terus? Iya, langsung. Oh, habis makan roti langsung? Muntah-muntah? Muntah tuh sekali, sudah makan 2 kali langsung muntah. Temannya juga mengalami keluhan serupa, namun telah diperbolehkan pulang. Polisi telah mengambil sampel makanan untuk uji laboratorium. Benar, kami mendapat informasi dari guru bahwa ada siswanya yang keracunan setelah makan makanan roti kalau tidak salah. Mendengar informasi itu kami langsung datangi sekolah, kami amankan barang bukti dan untuk siswa sudah dibawa ke Puskesmas. Itu hasil uji lab belum keluar namun masih dalam pemeriksaan daripada tim. Sementara pihak Puskesmas masih menunggu hasil laboratorium untuk memastikan penyebab kejadian. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Jenazah Pratu Febri Bramantio, anggota TNI Angkatan Laut yang gugur saat bencana tanah longsor di Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat, dimakamkan secara kedinasan di kampung halamannya di Gedong Air Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung pada Rabu 28 Januari 2026. Duka menyelimuti keluarga, kerabat, dan rekan almarhum yang mengantar almarhum ke peristirahatan terakhir. Sejak dikatakan Febri ada kejadian tanah longsor itu, kita di rumah sudah mengadakan yasinan, mengadakan tahlilan supaya ditemukan keberadaannya di mana ditemukannya sampai pada akhirnya ya berita itu datang dari kesatuannya, kami apa boleh buat dan sudah takdir dan kuasa. Selain Pratu Febri Bramantio yang merupakan anggota Batalion 9 Brigif 4 Marinir BS Lampung, 3 prajurit lainnya juga telah dimakamkan di sejumlah daerah di Lampung. Keempatnya merupakan bagian dari 23 anggota marinir yang menjadi korban longsor di Cisarua saat menjalani latihan pada Sabtu 24 Januari 2026 lalu. Roma Afria Idham, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Sepanjang 2025, perkara perceraian di PA Palembang meningkat 505 kasus atau sekitar 19,5%. Dari 2.583 perkara pada 2024 menjadi 3.088 perkara. Gugatan dari istri mendominasi dengan 2.402 perkara. Perselisihan dan pertengkaran menjadi alasan terbanyak dengan 2.164 perkara. Disusul faktor ekonomi 166 perkara dan KDRT 88 perkara. Sepanjang 2025 upaya mediasi tetap dilakukan sesuai ketentuan. Tercatat 34% perkara masuk proses mediasi, namun baru 21% yang berhasil, masih di bawah target 40%. Berapa persen? 40% targetnya. Sementara di kita baru tercapai sepanjang 2025 itu 21%. Nah, Pengadilan Agama dengan segenap apa yang ada itu bertekad untuk lebih meningkatkan ini, terutama kepada mediator. Sementara KUA Bukit Kecil terus memberikan bimbingan pranikah pada calon pengantin, termasuk kesiapan mental dan ekonomi. Perceraian dan tidak mudah perceraian itu, usahakanlah misalnya rumah tangga mereka ini ribut, suruhlah ke kantor KUA dulu untuk dinasehati. Nasihat pertama, nasihat kedua, nasihat ketiga. Sehingga setelah selesai nasihati, insya Allah Allah akan mengubah niat mereka itu.
Di awal 2026, PA Palembang telah menerima 307 perkara. Tingginya angka perceraian ini menjadi gambaran dinamika sosial rumah tangga yang masih menjadi perhatian di Sumatera Selatan. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Warga kami, para penerima manfaat yang... Kepala BGN meluncurkan 3 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi di Kota Jambi. Ia mendorong pemerintah daerah mempercepat pembangunan SPPG untuk melayani lebih banyak anak sekolah dan ibu hamil. BGN menargetkan pendirian 300 SPPG di Provinsi Jambi, sementara saat ini baru berdiri 151 unit dengan konsentrasi terbanyak di Kota Jambi. Kalau di sertifikasi ini sudah langsung lulus. Memiliki peralatan yang luar biasa modern, bahkan jarang ada yang memiliki alat pencuci ompreng otomatis. Di sini sudah ada langsung steril dan tetap menggunakan tenaga kerja yang kita ajukan, dan saya lihat tadi di dalam banyak ibu-ibu usia 40-an yang tadinya ibu rumah tangga, kemudian memiliki anak lebih dari 2 yang tadinya tidak punya pendapatan, sekarang punya pendapatan minimal 2,4 juta. Di kabupaten dan desa jumlahnya masih terbatas, sehingga perlu pemerataan agar program makan bergizi gratis bisa berjalan optimal. Memastikan 3 SPPG yang baru yang sudah operasional 35, target 76, tapi masih ada data-data yang perlu kita lengkapi lagi, santri yang perlu masuk data, kemudian agama dan seterusnya, kemudian lebih banyak. Selain itu, BGN meminta pemerintah daerah menjaga rantai pasok, memenuhi standar pelayanan, memiliki sertifikasi, dan memanfaatkan potensi lokal untuk menyajikan makanan bergizi sesuai kearifan setempat. Wiradani Damanik, Kompas TV, Jambi. Pemerintah Kota Palembang kembali akan melelang kendaraan dinasnya. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menargetkan 42 unit kendaraan dinas untuk dilelang sebagai upaya penertiban aset dan efisiensi pengelolaan barang milik daerah. Sepanjang 2025 lalu, tercatat 88 kendaraan dinas dilelang dengan 47 unit terjual. Hasil lelang mencapai 495 juta rupiah dan seluruhnya masuk sebagai pendapatan daerah. Nah, lelang kendaraan ini 2025 sudah kita laksanakan. Nah, dari pelaksanaan 2025, capaian yang ada, ini yang kita evaluasi. Sebagaimana tadi kami sampaikan, dari 88 kendaraan yang sudah kita lakukan lelang secara terbuka dengan kantor lelang kemarin, baru tercapai 50%. Dan ini akan menjadi lanjutan lagi di tahun 2026 akan kita laksanakan lelang ulang plus menambah jumlah unit yang akan kita lelang. Kedepan Pemkot Palembang akan terus melakukan lelang kendaraan dinas agar aset yang tidak lagi efisien tetap memberi nilai tambah untuk daerah. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 1 Sinteldam PD2 Sriwijaya menggelar donor darah di Kota Palembang. Aksi ini dilakukan untuk membantu memenuhi ketersediaan darah PMI Palembang yang masih terbatas di tengah tingginya kebutuhan transfusi setiap bulan. Gerakan juga sebagai bentuk kepedulian sosial kami Persit dan juga komitmen untuk selalu hadir di masyarakat dan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam sebulan, permintaan darah di PMI Palembang mencapai sekitar 7.000 kantong, sementara ketersediaan hanya berkisar 5.000 kantong. Setidaknya donor darah ini bisa membantu masyarakat membutuhkan darah. Lalu dapat memberikan satu kegiatan yang memberikan kontribusi kepada masyarakat. Aksi yang digelar dalam rangka peringatan HUT TNI ke-80 organisasi ini menjadi wujud kepedulian terhadap kesehatan dan kemanusiaan. Jadi untuk kegiatan donor darah ini sangat penting sekali karena masyarakat Kota Palembang itu masih sangat minim sekali untuk donor darah sukarela. Jadi kebanyakan donor darah pengganti sehingga kebutuhan darah di PMI Kota Palembang itu masih sangat kurang. Harapannya partisipasi lembaga dan masyarakat dalam donor darah dapat membantu mencukupi kebutuhan ketersediaan darah PMI Kota Palembang. Tim Liputan Kompas TV,
Palembang, Sumatera Selatan. Pangdam 21 Radin Inter meluncurkan aplikasi Senturino 21 sistem data terbaru berbasis teknologi AI yang mencakup informasi wilayah hingga tingkat desa. Aplikasi ini menampilkan data terkini di Provinsi Lampung dan Bengkulu yang selalu diperbarui Babinsa. Senturino 21 juga dilengkapi teknologi drone untuk memantau kondisi lapangan secara real time. Bersamaan dengan itu, Kodam meluncurkan layanan lapor Pangdam, memungkinkan masyarakat menyampaikan keluhan yang langsung ditindaklanjuti. Kegiatan-kegiatan yang di lapangan kaitan dengan kedaulatan pangan atau ketahanan pangan ini harus betul-betul kita pantau, kita monitor. Tujuannya yang pertama adalah untuk memonitor perkembangan pertanian ataupun hal-hal lain yang sifatnya dilaksanakan di desa-desa maupun kelurahan. Untuk pemerintah Provinsi Bengkulu, inisiatif tak hanya mempermudah akses informasi, tetapi juga mendukung program ketahanan pangan dengan data lapangan. Dan tadi penjelasan Pak Panglima terkhusus untuk mendukung program Asta Citanya Pak Prabowo terkait dengan kedaulatan pangan dan ketahanan pangan. Ini menjadi tugas-tugas yang paling aktual dan faktual. Selain itu, Kodam juga mengajak Sivitas Akademika untuk memperkuat implementasinya di lapangan. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Pemerintah Provinsi Bengkulu akan melanjutkan program Work from Anywhere untuk ASN setelah evaluasi sebulan berjalan. Rencana ini akan diterapkan penuh setiap Kamis dan Jumat untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran. Selama sebulan percobaan, WFA belum berdampak signifikan karena 25% ASN masih bekerja di kantor. Rencana penuh kini menunggu persetujuan gubernur dan sekretaris daerah, dengan catatan tidak mengganggu pelayanan publik. Tapi faktanya karena ini masih ada 25% yang masuk dan ini tersebar di bidang-bidang, nah kadang-kadang tidak mau teman-teman ini disatukan satu ruangan, akhirnya tetap menggunakan ruangan yang ada sehingga dampak efisiensi pun pengaruhnya kecil. Makanya kita evaluasi dan banyak usulan teman-teman bagaimana kalau kita melakukan WFA ini full waktu. Langkah ini menjadi bagian dari upaya optimalisasi anggaran di tengah efisiensi pemerintah pusat. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Satpol PP Provinsi Bengkulu menggelar sidak ke Dinas Pariwisata, ESDM, dan Dinas Perhubungan untuk memeriksa kehadiran ASN. Hasilnya, sejumlah ASN ditemukan tidak berada di kantor saat jam kerja, baik tanpa keterangan, izin, maupun sedang perjalanan dinas. Seluruh temuan didata dan diserahkan ke Inspektorat sebagai evaluasi dan pemberian sanksi. Ya, kalau dilihat tadi tampaknya banyak yang tanpa keterangan. Jadi kita catat nanti nama-namanya sudah kita ambil, sudah kita catat. Iya, nanti ini kita akan tindak lanjuti ke BKD sesuai dengan ini petunjuk dari Pak Sekda akan dilanjutkan lagi ke Inspektorat. Sidak ini dilakukan untuk memastikan disiplin ASN dan akan digelar secara berkala. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. AN 38 tahun menyerahkan diri ke Polsek Ilir-Bar 1 Palembang setelah membunuh rekan kerjanya SW 52 tahun. Pelaku datang beberapa jam usai jasad korban ditemukan di semak-semak bekas kebun nanas di Muara Enim. Pelaku mengaku mencekik korban saat perjalanan dari Palembang menuju Muara Enim, lalu membuang jasadnya. Polisi menyebut motif pembunuhan diduga karena pelaku kesal merasa terus dirayu korban. Sepertinya korban suka kepadanya, sedangkan dia sudah mempunyai anak dan istri. Menurut keterangan dari si pelaku, korban dicekiknya dan diletakkannya di kebun karet. Pelaku mendatangi seorang anggota kita, mendatangi rumahnya dan langsung kita jemput ke Polsek 1.
Keluarga korban membantah motif tersebut dan menduga pembunuhan telah direncanakan karena sepeda motor serta surat kendaraan korban hilang. Ibaratnya berencana bawa tali, BPKB mamaku udah katik di rumah. Nah, berarti berencana. Kalau berencana ya seumur hidup atau ya cak mana lebih dari itu. Harus dihukum, nggak bisa dapat damai. Itu kendaraan mama ya? Kendaraan mama saya. Mana kendaraan hilang? Hilang. BPKB nggak tahu dihasut Andi apa cak mana nggak katik soalnya di rumah. Karena lokasi kejadian berada di Muara Enim, pelaku kini ditangani Polres Muara Enim untuk proses hukum lebih lanjut. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. PSSI Sumatera Selatan menurunkan 12 wasit dan 12 asisten wasit terbaik untuk memimpin pertandingan Liga 4 Zona Sumsel 2026. Seluruh perangkat pertandingan tersebut telah melalui tahapan seleksi dan dinyatakan layak bertugas. Seleksinya wasit itu ya fitness test dan belajar LOTG, ujian video. Kita selalu evaluasi. Syukur alhamdulillah sekarang wasit kita banyak berkiprah di liga, sekarang di Liga 3 nasional itu, baik wasit maupun asisten, bahkan di EPA pun. Komitmen ini dilakukan PSSI Sumsel untuk menjaga kualitas dan fair play kompetisi sepak bola di Sumatera Selatan. Sejumlah wasit yang ditugaskan bahkan telah berpengalaman memimpin laga di Liga 3 dan Liga Nusantara musim ini. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Laga pekan ke-18 Championship 2025-2026 mempertemukan Sumsel United dengan pemuncak klasemen sementara grup 1 Garuda Yaksa FC. Bermain di hadapan publik sendiri, Sumsel United tampil dominan dan menciptakan sejumlah peluang, namun gagal memaksimalkan penyelesaian akhir. Garuda Yaksa FC yang berupaya mengimbangi permainan tuan rumah juga tak mampu mencetak gol, hingga pertandingan berakhir imbang tanpa gol. Meski gagal meraih 3 poin, Sumsel United telah tampil maksimal dengan penyelesaian akhir menjadi pekerjaan rumah. Target kita tak tercapai, harusnya kita 3 poin, tapi yang pasti anak-anak udah berjuang dari awal sampai menit akhir, dan kita syukuri ini dengan 1 poin. Terus kita banyak catatan, terutama di finishing ya, itu kita perbaiki. Tapi overall anak-anak bukan sudah maksimal saja selama waktu mereka. Di sisi lain, Garuda Yaksa FC tetap menunjukkan permainan solid meski belum mampu membalas kekalahan pada putaran pertama. Tentunya kita ucap syukur alhamdulillah ya, kita bisa 1 poin ya, walaupun sebenarnya yang kita mau refund ya, karena tentu kita laga home kita kalah 0-1. Hasil imbang ini membuat Sumsel United bertahan di peringkat ketiga klasemen sementara grup 1 dengan raihan 31 poin dari 18 pertandingan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas pagi hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita di Kompas TV, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.